Selamat pagi, kembali bertemu bersama saya, masih di pelajaran matematika, dengan melanjutkan materi yang minggu lalu, masih di sistem koordinat, tetapi kita akan membahas tentang koordinat polar atau koordinat kutub. Untuk itu, untuk membahas lebih dalam tentang koordinat polar atau kutub ini, mari simak video penjelasan saya hingga selesai, dan jika nanti seperti biasa kalau ada pertanyaan silakan ditanya di forum untuk kita diskusikan. Apa itu koordinat polar? Jadi berbeda dengan koordinat kartesius. Kalau koordinat kartesius itu lambangnya x, y. Tetapi kalau untuk koordinat polar itu lambangnya r, alpha. Dengan r itu sebuah bilangan dan alpha itu adalah sebuah sudut. Jadi pasangannya adalah sebuah angka dan sebuah sudut. Jadi dapat dijelaskan bahwa koordinat polar atau kutub dengan titik pusat 0, posisi titik atau objek P dinyatakan dengan r, alpha. Jadi itu adalah simbol alpha, di mana r adalah jarak, berarti sisi miring, sedangkan OP dan alpha adalah sudut antara OP dengan sumbu OX positif. Besar sudut alpha itu dihitung mulai dari sumbu OX positif berputar berlawanan arah dengan arah perputaran jarum jam. Bagaimana maksudnya? Untuk itu kita lihat dari contoh berikut ini. Hubungan koordinat kartesius dan koordinat polar atau kutub. Silakan dilihat pada gambar. Ini gambarnya. Ya. Di situ ada sebuah gambar yang menunjukkan bahwa ada alpha sudutnya, sumbu mendatar itu x, sumbu tegak atau vertikal y, dan ada garis berwarna biru dengan sisi miring yang disebut dengan r. Maka untuk menentukan jarak OP atau nilai r dengan siku-siku di P1 diperoleh menjadi R pangkat 2 sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Ya, jadi rumus ini berdasarkan rumus Pitagoras. R kuadrat itu cara mencari adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi sebenarnya ini agak keliru, harusnya pangkat 2-nya kita hapus sehingga menjadi R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Itu yang betul. Nah, bagaimana kalau misalnya yang ditanya berapa panjang X-nya atau berapa panjang Y-nya, tapi kita bukan mencari R-nya, yaitu dengan cara pindah ruas. Waktu kelas 1 pernah kita belajar bagaimana cara pindah ruas. Jadi kalau ketika kita mencari panjang X atau panjang Y, berarti pindah ruas. Misalnya, contoh, kalau kita mencari X kuadrat atau X, berarti X kuadrat sama dengan R kuadrat min Y kuadrat. Jadi kalau mencari X saja diakarin, karena kebalikan dari kuadrat itu akar, jadi R kuadrat min Y kuadrat. Itu rumus kalau kita mencari panjang X, ya. Bagaimana kalau mencari panjang Y? Sama, dibalik atau pindah ruas. Berarti untuk mencari panjang Y kuadrat sama dengan R kuadrat min X kuadrat. Kalau mencari Y saja, berarti diakarin atau akar dari R kuadrat dikurang X kuadrat. X kuadrat. Nah, itu adalah rumus ketika kita mencari selain R. Tapi di soal itu biasanya yang ditanya adalah selalu R atau sebuah garis miring. Jadi rumusnya bahwa garis R atau panjang OP itu adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Itu adalah rumusnya. Lalu kita masuk ke contoh. Misalnya, perhatikan pada gambar. Garis PP1 atau garis Y adalah 4. Garis OP1 atau X, sumbu X itu ada 3. Nah, berapa panjang OP-nya atau R-nya? Ini. Nah, kita bisa cari dengan menggunakan rumus yang sudah
dijelaskan tadi dengan mencari panjang OP atau R. Caranya bagaimana? Caranya adalah akar dari OP1. OP1 berarti 3 kuadrat ditambah PP1 berarti 4 kuadrat. 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat itu 16. Jadi OP sama dengan akar 25. Akar 25 adalah 5. Itu hasilnya. Selanjutnya, kalau itu tadi masih sederhana, artinya ada hubungan antara koordinat kartesius dengan polar atau kutub, bagaimana ketika kita menentukan besar sudut XOP? Biasanya untuk di SMP kita gunakan sudut istimewa 45 derajat, 30 derajat, dan 60 derajat. Untuk sudut-sudut lainnya itu nanti bisa dipelajari di tingkat lebih lanjut, yaitu tingkat SMA. Nah, perhatikan gambar. Ketika sudutnya 45, berarti cara mencarinya rumusnya sama seperti rumus yang pertama tadi. Ketika mencari R atau OP kuadrat, karena kita menggunakan konsep Pitagoras atau teorema Pitagoras, maka yang terjadi adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Berhubung yang diketahui X sama dengan A, Y sama dengan A, berarti gantilah X ini dengan A. Jadi X dan Y-nya diganti dengan A, sehingga diperoleh A kuadrat plus A kuadrat. Maka kebalikan dari OP kuadrat, mencari OP saja adalah akar dari A kuadrat tambah A kuadrat, berarti 1 tambah 1. Menurut aljabar itu satu jenis, berarti bisa dijumlahkan menjadi 2A kuadrat. Sehingga akar dari 2A kuadrat itu bisa kita keluarkan menjadi A dan akar 2-nya tetap. Jadi rumus R pada sudut 45 derajat adalah A akar 2. Ya. Bagaimana kalau sudutnya di hadapan 30 derajat? Perhatikan yang berganti 45 derajat itu menjadi 30 derajat. Setiap sudut yang berhadapan 30 derajat itu berarti dia diketahuinya adalah A dan R-nya sama dengan 2A. Maka kita bisa ganti OP itu sama dengan R, berarti R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Itu rumus yang pertama kali konsepnya. Jadi kita harus tahu dulu konsep rumus awalnya. Setelah itu gantilah OP kuadrat dengan R sama dengan 2A. Berarti R sama dengan 2A itu gantilah di OP kuadrat. Sehingga X kuadratnya yang kita cari tetap ditulis X kuadrat dan Y kuadratnya adalah A pangkat 2. Nah, dari situ kita bisa nilai bahwa misalnya kalau harusnya begini, 2A dipangkatkan 2 sama dengan 4A kuadrat. Jadi 2 pangkat 2 itu 4, A kuadrat ya A kuadrat. Jadi diperoleh A2 pangkat A itu adalah 4A kuadrat. Sama dengan X kuadrat plus A kuadrat. Nah, karena 4A kuadrat dan A kuadrat itu sejenis, maka pindah ruas sehingga diperoleh boleh A kuadrat pindah ke kiri atau ke kanan terserah. Jadi sehingga diperoleh 4A kuadrat min A kuadrat. Sehingga X pangkat 2 itu diperoleh menjadi 3A kuadrat. Karena pangkat, berarti kebalikan pangkat adalah akar. Berarti akar dari 3A kuadrat adalah A akar 3. Gitu. Selanjutnya, bagaimana kalau dia sudut yang di hadapan 30 derajat itu X-nya sama dengan A? Sama seperti tadi. Berarti sudut alfanya, ini sudut alfanya gantian ya, 60 derajat. Mengapa 30 dan 60? Kalau tadi 45, karena setiap sudut pada sebuah segitiga itu jumlahnya harus 180 derajat. Jadi kalau yang pertama tadi 45, ya 45 tambah 45 tambah 90 itu tepat 180. Kalau tadi yang alfanya 30, berarti yang atasnya 60 ditambah 90 karena siku-siku jadi 180. Dan untuk yang C juga sama. Yang saya lingkarin itu adalah 60 derajat. Berarti lebihnya adalah 30 derajat dan yang siku-sikunya adalah 90 derajat. Jadi jumlahnya 180. Nah, sekarang posisinya itu diganti. Bahwa yang tadi 30 sekarang kita ubah menjadi 60. Nah, posisinya
bahwa yang 30 derajat, sudut yang di hadapan 30 derajat itu menjadi X sama dengan A. Maka kita masukkan menjadi bahwa OP atau R-nya adalah 2A, berarti 2A pangkat 2 adalah 4A kuadrat, X kuadratnya adalah A, jadi A kuadrat ditambah Y kuadrat karena kita ingin mencari Y ini. Sehingga sama seperti tadi, 4A kuadratnya tetap, yang A kuadratnya kita pindah ruas ya menjadi min, sehingga 4A kuadrat dikurang A kuadrat itu menjadi 3A. Maka balikan dari kuadrat mestinya ini hilang kuadratnya, sehingga kuadrat kebalikannya adalah akar. Jadi akar dari 3A kuadrat menjadi A akar 3. Nah, untuk menentukan besar sudut XOP ini, ketiga-tiganya sudah kita bahas. Maka kalau memang kalian susah untuk menghitungnya, dapat saya simpulkan menjadi 3 bagian ini. Ya, dapat menjadi 3 bagian ini. Nih simpulannya. Jadi cara mengingatnya, ketika sudutnya 45 derajat, ya perhatikan kalau di sini 45, di sini 90 karena siku-siku, berarti di sini juga 45. Mengapa? Karena jumlah setiap sudut itu jumlahnya pada segitiga harus 180. Nah, untuk yang 45 itu cara mengingatnya, ketika sumbu X-nya A, sumbu Y-nya A, maka R-nya adalah A akar 2. Beda dengan halnya ketika sudutnya 30 derajat, maka X-nya A akar 3, Y-nya sama dengan A, dan R-nya sama dengan 2A. Sedangkan ketika sudutnya 60 derajat, maka dibalik, bahwa Y-nya yang A akar 3, X-nya A, dan R-nya 2A. Jadi cara mengingatnya, untuk yang 30 derajat itu X-nya A akar 3, Y-nya sama dengan A, R-nya sama dengan 2A. Tapi untuk yang 60 derajat dibalik, X-nya sama dengan A, Y-nya sama dengan A akar 3, R-nya tetap 2A. Itu cara memudahnya, biar kita dalam menghitung di persoalan nanti atau di contoh itu bisa memudahkan kita cepat untuk menjawab soalnya. Jadi intinya untuk pembelajaran koordinat kutub ini, dia selalu didampingi dengan sebuah sudut, begitu. Dan gambar-gambar ini kita ambil proyeksinya dari poin A, B, C, cara bagaimana menentukan besar sudut XOP tadi. Baiklah, kita langsung saja ke contoh. Misalnya, tentukan koordinat polar untuk titik P dan Q pada gambar berikut. Perhatikan. Untuk yang nomor 1, kalau kita buat garis, dia berada di kuadran pertama dan membentuk sebuah sudut lancip. Nah, maka kita tidak perlu susah lagi mencari alfanya atau mencari sudutnya. Bahwa sudutnya sudah jelas 38 derajat. Ya. Nah, sedangkan R-nya adalah 7 yang sisi miring, yaitu OP ini. Nih. Jadi, untuk R, alfanya bukan X, Y lagi ya. Kalau kita bicara X, Y berarti kita berhubungan dengan koordinat kartesius. Tapi ketika kita bicara mengenai R, alfa atau angka dan sebuah sudut, berarti kita bicara tentang koordinat kutub. Itu R-nya 7 dan alfanya adalah 38 derajat. Untuk yang nomor 2 juga sama. Ketika kita potong tegak lurus, ini ya, kita potong tegak lurus, berarti sudutnya itu sudah berada di kuadran kedua. Berarti kalau menurut aturan kutub tadi, koordinat kutub tadi, bahwa dia berlawanan jarum jam, berarti seperti ini. Maka kita lihat bahwa di situ ada garis atau sumbu X itu membentuk sebuah garis lurus dalam busur, berarti jumlahnya 180 derajat. Nah, untuk mendapatkan sudut XOQ, berarti 180 derajat karena dia berpelurus membentuk besar sudutnya 180 derajat dikurang 47, sehingga diperoleh sudut
XOQ karena semua berada di kuadran 1 ya, berada di kuadran 1 sini dan 47-nya di kuadran kedua, maka harus dikurangkan. 180 derajat dikurang 47 menjadi 133. Nah, untuk 6-nya kita lihat yang diperoleh adalah garis OQ, berarti R-nya adalah 6 ini. Jadi koordinat polar kutubnya adalah R, alfa atau R, sudut. R-nya 6 dari garis miring OQ dan alfanya 133 derajat. Nih ya. Selanjutnya, tentukan koordinat polar untuk titik P dan Q dan koordinat kartesius berikut. Misalnya punya titik P-nya 8,8 akar 3. Kita jabarkan, titik P 8,8 akar 3. Berarti menunjukkan bahwa A, tadi kan kita punya rumus ya, bahwa untuk sudut yang 60 derajat, yang sudutnya 60 derajat, berarti X-nya sama dengan A, Y-nya sama dengan A akar 3, dan R-nya sama dengan 2A. Nah, kita pakai rumus ini. Berarti dia menghadap sudut 60. Maka tetanya atau sudutnya adalah 60 derajat. Karena X-nya sama dengan A, Y-nya sama dengan A akar 3. Nah, A-nya yang mana? Bahwa A-nya adalah yang 8 ini. Ya, bahwa A-nya adalah yang 8 ini. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa A sama dengan 8. Sedangkan X itu adalah 8 dan Y-nya 8 akar 3. Nah, untuk mencari R-nya, kita tahu rumusnya bahwa kita menggunakan sudut yang 60 derajat karena Y-nya A akar 3 atau 8 akar 3 atau X-nya sama dengan A atau A-nya 8. Jadi, untuk mencari R sama dengan 2 kali A. Bahwa 2 kali 8 itu atau A-nya 8 tadi adalah 16. Jadi R, alfanya adalah 16,60 derajat nih ya. Tuh. Yang nomor 2 juga sama. Nomor 2 ini titik Q-nya tidak ada akar. Berarti kita menggunakan rumus yang 45 derajat. Nah, bahwa A-nya adalah 6 atau min 6. Jadi, kita lihat min 6 itu adalah angka X karena ini ya, X, Y dan X-nya bernilai negatif 6, berarti dia berada di kuadran kedua karena X-nya negatif, Y-nya positif. Nah, untuk itu karena dia berada di kuadran 2 sama seperti contoh 1, maka kita harus kurangkan dengan 180 derajat. Nah, menggunakan sudut berapa ini? Ya, dia menggunakan sudut 45 derajat. Jadi, 180 derajat dikurang 45 derajat hasilnya adalah 135 derajat. Maka sudutnya atau alfanya atau tetanya adalah 135 derajat. Nah, untuk mencari R-nya karena dia 45 derajat ya, menggunakan rumus 45 derajat dan menentukan XOP tadi, maka rumus R-nya bukan 2A tetapi A akar 2. Nih, A akar 2. A akar 2 sehingga A-nya tadi adalah 6 dan akar 2-nya tetap. Jadi 6 akar 2. Kalau misalnya mau pakai rumus atau pakai jalan, sama jalannya seperti tadi. Ya, jalannya sama seperti tadi. Jadi mau pakai rumus boleh, mau pakai rumus kesimpulan tadi juga boleh. Tidak masalah. Yang penting kalian paham gitu. Selanjutnya, untuk titik tengah dan titik berat. Nah, untuk titik tengah dan titik berat ini rumusnya bisa kalian lihat pada slide berikut yang terpampang di layar Anda, bahwa untuk titik tengah ruas garis itu rumusnya X1 tambah X2 per 2, Y1 plus Y2 per 2, atau dia menggunakan A dan B. Jadi simbolnya bisa XA tambah XB per 2, YA plus YB per 2. Artinya, nanti kita akan mencari sebuah titik X dan Y-nya dari dua titik yang dilalui. Untuk titik berat segitiga berarti kita membutuhkan 3 titik A, B, C.
Jadi rumusnya dibagi 3, yaitu garis titik berat segitiga adalah XA tambah XB tambah XC bagi 3, koma YA tambah YB tambah YC bagi 3 atau per 3 untuk mencari titik X dan titik Y-nya pada titik berat segitiga. Untuk itu kita masukkan ke contoh langsung. Nah, misalnya pada contoh soal, kalian bisa lihat, kalian perhatikan ada sebuah titik dengan 3 titik A 7,9, B min 4, min 2, dan C 12, min 13. Adalah titik pada sudut segitiga ABC. Tentukan koordinat titik berat pada segitiga tersebut. Kita ketahui bahwa ada sebuah titik dengan 3 buah, dan titik itu ada 3, yaitu 7,9 untuk A, min 4, min 2 untuk B, 12, min 13 untuk C. Maka cara pertama-tama kita harus bedakan dulu mana X1, mana X2, mana X3, mana Y1, mana Y2, mana Y3. Untuk titik A berarti X1-nya sama dengan 7, Y1-nya sama dengan 9. Untuk titik B begitu juga, X2-nya min 4, Y2-nya min 2. Untuk titik C juga 12 untuk X3-nya, Y3-nya sama dengan min 13. Maka kita langsung masukkan ke rumus bagaimana cara kita mencari X-nya dan Y-nya. Maka dibagi 3, X1 tambah X2 tambah X3 dibagi 3. Jadi 7 ditambah min 4 ditambah 12, hasilnya 15. 15 bagi 3 adalah 5. Nih ya, 5. Dan untuk yang mencari nilai Y sama Y1 tambah Y2 tambah Y3, yaitu 9 ditambah minus 2 ditambah minus 13 dibagi 3, yaitu min 6 dibagi 3 sama dengan min 2. Jadi hasilnya koordinat titik berat G adalah 5, min 2. Nah, itu adalah contoh dari bagaimana cara kita menentukan koordinat titik berat pada segitiga. Baik anak-anak, sekian penjelasan pembelajaran kita mengenai koordinat kutub atau polar. Untuk itu mohon disimak baik-baik video pembelajaran ini. Jika ada yang kurang jika ada yang kurang dipahami, silakan bertanya. Dan semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat selalu, terima kasih dan selamat siang.